Wattafaqal fuqahau ala salasati mawa'anil irs. 4 mazhab ini sepakat ada 3 orang terhalang dari waris. Yang pertama, ar-riqqu, budak. Budak nggak boleh dapat waris. Zaman dulu budak itu seperti anak, seperti kalau dia perempuan seperti istri, halal. Saking dekatnya itu budak. Yang kedua, wal qatlu. Apakah wakaf, waris dan wasiat adalah harta jariyah? Wakaf, waris dan wasiat adalah harta jariyah. Ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Alhamdulillahilladzi أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Subuh hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah. Beri kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah bersama berjamaah, lalu talabul ilmi, menuntut ilmu. Masyaallah, semoga semua amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Bapak sekalian rahmati Allah, hari ini saya diminta untuk membahas 3 materi sekaligus, wakaf, wasiat dan waris. 3W, wakaf, wasiat dan waris. Wakaf ini ilmu sendiri, waris itu ilmu sendiri, dan wasiat ilmu sendiri. Kalau dibahas ini 3 semester, ya, dibahas secara detail 3 semester. Makanya saya nggak bisa buat PowerPoint untuk menyingkat 3 ilmu ini. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, Al-faraidu nisful ilmi. Faraid atau ilmu waris itu separuh ilmu, separuh ilmu Islam. Jadi kalau ada 100 ilmu Islam, 50-nya itu 50%-nya itu ilmu waris. Kenapa? Karena waris ini mendalam dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya saya bawa kitabnya ini. Pas sekali kitab satu jilid ini membahas 3 materi. Satu kitabnya hanya waris, wasiat dan wakaf. Mudah-mudahan ini tidak sekali saja kajiannya, karena kalau cuma sekali hanya pengantar-pengantarnya doang, Bapak Ibu sekalian. Kalau ilmu itu jangan pengantar-pengantar doang. Kelemahan kita umat Islam itu ilmu tidak mendalam, ilmunya hanya di permukaan, sehingga ketika memberi hukum banyak yang keliru. Nah, sementara wakaf, wasiat dan faraid itu telah dibahas oleh 4 mazhab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kitab ini membahas wasiat, waris dan wakaf itu dalam 4 mazhab ini, Bapak sekalian. Mudah-mudahan bisa berkelangsungan gitu, sehingga kita paham betul masalah
fiqhiyah. Jadi 3 ilmu ini termasuk min al-masail al-fiqhiyah, masalah-masalah fikih. 3 mazhab itu berbeda pendapat. Tapi yang saya akan sampaikan di sini sesuatu yang disepakati oleh 4 mazhab itu. Kita bahas pertama adalah al-waqfu. Apa itu wakaf? Para ulama mendefinisikan wakaf ya, secara bahasa wakaf itu memang berhenti. Kenapa berhenti? Karena maksudnya adalah memberhentikan harta atau suatu aset kepada orang atau lembaga tertentu. Memberhentikan. Jadi misalnya saya punya harta, lalu saya wakafkan. Harta itu berhenti kepada berhenti kepada umat, di mana hak milik yang memberikan menjadi lepas dan kewajiban untuk mengelolanya adalah yang diberikan amanah. Dalam undang-undang kita, karena sudah ada undang-undang wakaf, disebut nazir. Disebut nazir atau al-mauquf alaih. Para ulama secara definisi itu berbeda pendapat tentang wakaf ini. Kalau dalam mazhab ya secara umum dalam mazhab Hanafi, Abu Hanifah, Syafi'i dan Hambali, wakaf adalah habsu malin yumkinul al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi bi qat'i at-tasarruf fi ruqbatihi min al-waqif wa ghairihi. Jadi wakaf itu memberhentikan sebuah harta yang dapat dimanfaatkan hasilnya dengan tetap memelihara pokoknya aslinya. Banyak yang nggak memahami wakaf ini, Bapak sekalian. Dia pikir wakaf itu dikasih, udah milik orang yang dikasih. Itu mah hibah. Jadi wakaf itu, misalnya ini HP saya wakafkan, Bapak sekalian, kepada sebuah yayasan atau seseorang dengan memanfaatkan nilai HP ini. Orang itu memanfaatkan nilai HP ini, bukan barangnya, bukan menghabiskan barangnya ini, menjualnya kembali, itu haram. Dengan memanfaatkannya saja, diinvestasikan, ya, ma'a baqa'i ainihi, dengan tetap menjaga aslinya. Jadi kalau ini harganya aslinya itu misalnya 10 juta, dia harus tetap 10 juta sampai hari kiamat. Itu wakaf, nggak boleh berkurang. Ini kan ada orang jual wakaf, dosa besar sekali, nggak boleh wakaf dijual. Tapi kalau hasilnya, misalnya HP ini disewa ke sana seterusnya, menghasilkan, dikembangkan, dia harus berkembang. Jadi 1 HP, jadi 2 HP, jadi 3 HP, jadi 4 HP. Begitu juga kalau tanah kita wakafkan, tanah itu menghasilkan pesantren, menghasilkan pondok, menghasilkan sekolah, dan seterusnya, berkembang. Tanahnya nggak boleh berkurang sejengkal pun. Itu pengertian wakaf. Yang kita pahami selama ini, masyarakat pahami selama ini, wakaf adalah seseorang memberikan hartanya, tanahnya, rumahnya, atau apanya saja kepada yayasan, dan yayasan memilikinya dengan keluarga-keluarganya. Itu banyak terjadi, hampir 99% memahami wakaf seperti itu, Bapak Ibu.
Ini makanya saya terima kasih ini kalau sudah materi kita hari ini membahas wakaf. Mestinya wakaf aja, nggak usah waris. Belum waris nih sekalian. Dasar hukum wakaf. Apakah Nabi pernah berwakaf seperti ini? Kan kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wakaf ini Bapak-Ibu sekalian hanya ada dua dalil. Yang pertama hadis Ibnu Umar. Anna Umar asaba ardan min ardi Khaybar. Faqala ya Rasulullah usibtu ardan bi Khaybar lam usib malan qattun anfasa indi minhu. Fama ta'muruni? Faqala in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha fatasaddaq biha Umar. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu, ini diriwayatkan oleh anaknya namanya Abdullah bin Umar. Umar radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini punya sebidang tanah di Khaybar, salah satu tempat di Khaybar. Khaybar ini terkenal adalah salah satu benteng Yahudi di Madinah. Lalu ditaklukkan oleh Nabi Muhammad dan umat Islam, di mana Yahudi habis di situ di Khaybar itu, dikalahkan oleh umat Islam. Makanya kalau Yahudi itu dengar Khaybar, sampai sekarang mereka takut. Ya, kalau kita ketemu Israel di Gaza, teriak-teriak Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Masalah Khaybar ini karena mereka kalah, benteng pertahanan mereka paling kuat itu selesai oleh umat Islam. Mereka dendamnya luar biasa. Nah, Umar bin Khattab punya tanah, sebidang tanah di Khaybar itu. Kata Umar kepada Rasulullah SAW, aku punya tanah Khaybar, lam usib malan qattu, tapi aku tidak menjualnya dan aku tidak mendapatkan hasilnya, aku tidak kelola. Fama ta'muruni, aku tidak kelola ini lahan. Lalu Umar bertanya, kira-kira apa yang saya lakukan untuk sebidang tanah saya itu menurut engkau ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? In syi'ta habbasta aslaha. Kalau engkau mau, kamu tahan aslinya. Tahan aslinya itu maksudnya sebidang tanahmu itu kamu serahkan kepada umat Islam, aslinya itu kamu tahan. Wa tasaddaqta biha. Nanti kalau ada dari hasilnya baru kamu bisa memberikan sedekah. Kalau ada hasilnya kamu berikan sedekahnya. Inilah asal mula wakaf dalam Islam, yaitu hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Al-Jamaah di sini berarti diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Huzaimah dan seterusnya. Hadisnya sahih. Ala an tuba wala tuhab wala turas. Kata Rasul, syaratnya wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Hadisnya jelas, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh lagi diwariskan. Ada keluarga udah mewakafkan tanah ke pesantren, meninggal orang tuanya yang mewakafkan, anaknya ambil kembali tanahnya. Ini warisan bapak saya. Karena nggak ngerti wakaf, Bapak Ibu sekalian. Nggak boleh kata Rasul dijual, nggak boleh dihibahkan, dan nggak boleh diwarisi.
fil fuqara'i wa dzawil qurba war riqab wad dhaif wa ibnis sabil. Baik itu kepada fakir miskin maupun keluarga dekat, ahli waris maksudnya, war riqab maupun kepada budak, wad dhaif wa ibnus sabil, ibnu sabil dan tamu dan sebagainya. Tidak boleh walaupun orang itu butuh. Namanya wakaf, dia berhenti hak miliknya, milik Allah dan milik umat. Itu namanya wakaf, Bapak sekalian. Ini definisi langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perbedaan pendapat definisinya. Jadi kalau wakaf bukan begitu, dia melawan hadis ini. Hadis riwayat jamaah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan seterusnya. Oleh karenanya penulis kitab ini Syekh Profesor Dr. Wahb Az-Zuhaili, kitab beliau ini yang terkenal Fiqhul Islam wa Adillatuhu, kata beliau wa huwa yadullu ala man'i at-tasarruf fil mawquf li'anna al-habsa ma'nahu al-man'u. Oleh karena itu wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan dan seterusnya, karena makna habas dalam hadis ini maksudnya terlarang, tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Dalil yang kedua, istamarra amalul ummah munzu sadril Islam ilal an ala waqfil amwali ala wujuhil khair. Dalil yang kedua, lalu kemudian dari hadis tadi itu para sahabat, para salafus saleh melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Lalu kemudian itu menjadi budaya dalam Islam sampai hari ini. Saya 7 tahun belajar di Mesir, Bapak sekalian. Al-Azhar itu semuanya wakaf. Al-Azhar itu dia lebih besar dari negara. Al-Azhar itu lebih besar dari negara. Setiap desa di Mesir ada Al-Azhar. Setiap desa di Mesir ada Al-Azhar. Jangankan provinsi, setiap desa ada. Dari TK sampai perguruan tinggi doktor. Jadi perguruan, dia swasta, wakaf. Wakaf sudah hampir 1000 tahun lebih. Asetnya Bapak Ibu sekalian terbesar di Mesir. Negara berhutang kepada Al-Azhar. Negara Mesir pemerintahnya tuh kalau nggak ada uang, minta uang sama Azhar. Saking kaya itu Al-Azhar, sekalian. Al-Azhar itu sekolahnya gratis semua, sekalian. Bahkan dari wakaf itu bisa memberi kafalah kepada mahasiswa, beasiswa kepada seluruh santri dan mahasiswa. Mahasiswanya dari 90 negara. Mahasiswanya dari 90 negara. Asli ulama Indonesia ini dari Al-Azhar, rata-rata dari Al-Azhar. Biasanya kalau sudah dari Al-Azhar pasti jadi ulama, Pak. Ya. Karena pendidikannya disiplin luar biasa, kemudian tidak boleh ngapa-ngapain kecuali belajar. Al-Azhar. Muridnya bukan puluhan ribu, mungkin sudah mendekati jutaan. Gratis semuanya, Pak, biaya oleh wakaf. Di sana setiap ulamanya, syekhnya mengikuti Umar bin Khattab tadi. Setiap ulama, syekh, ustadznya, dosennya, kalau meninggal itu semua peninggalannya biasanya diwakafkan. Tidak semua sih. Misalnya kitabnya, saya banyak kitab di rumah. Saya wakafkan ke Al-Azhar. Jadi wakafnya itu terus menerus dari 1000 tahun lalu, terus. Jadi siapa yang meninggal di sana, ya pengajarnya atau orang kayanya, dia datang ke Al-Azhar. Saya punya meja, saya punya gedung,
di dekat rumah saya wakaf. Jadi wakaf. Dikelola dengan profesional sehingga menggratiskan tadi jutaan orang sekolah. Jadi sebenarnya kalau Indonesia ini dihidupkan dengan sebenar-benarnya wakaf, kesadaran umat dengan wakaf ini besar, selesai masalah ekonomi di Indonesia. Masalah pendidikan selesai. Wakaf doang. Belum zakat dan sebagainya. Tapi masalahnya kalau dikorupsi ya susah juga sekalian ya. Dalam Al-Quran, wakaf ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, dalam surah Al-Baqarah, ya. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi kitab yang paling dicintai, misalnya kitab saya ini Pak, ini belinya harus ke Lebanon, ya, Darul Fikri, ini cetakan saya, orangnya sudah meninggal dunia, nggak ada dijual di Indonesia. Lalu kalau saya meninggal, saya wakafkan. Padahal yang paling saya cintai, ini kemana-mana saya bawa untuk pengajian. Sudah ada 5 masjid pakai ini Pak kitabnya. Tapi bukan cuma masalah wakaf, semua masalah ibadah, fikih ibadat diwakafin. Bapak Ibu yang punya, jadi wakaf itu ada 2 bentuk wakaf. Wakaf materi, benda, dan wakaf nilai. Dua-duanya boleh. Jadi asalnya benda yang boleh diwakafkan itu 2, materinya dan nilainya. Al-ainu wal makna. Misalnya saya mewakafkan kalau materi itu jelas ya sekalian, tanah, rumah, Quran dan seterusnya saya wakaf. Yang disebut dengan non materi itu adalah nilainya. Saya punya aset nilainya 100 juta. Nah ini saya wakafkan asetnya ini. Silakan diambil di bank, ya, bank syariah misalnya, diwakafkan nilainya. Dua-duanya bisa diwakafkan. Lalu kemudian sekarang dikembangkan, ada namanya wakaf tunai, ya, wakaf tunai atau wakaf uang. Wakaf tunai inilah yang berkembang sekarang, sangat berkembang. Karena kesadaran orang mewakafkan tanah itu menurun sekarang. Kenapa? Harga tanah mahal. Harga tanah mahal. Iman menurun. Itu masalahnya Pak. Iman menurun. Kalau orang dulu sebelum meninggal itu udah dihitung semuanya, saya wakafkan semua. Kenapa? Untuk bekal saya meninggal dunia Pak. Kalau dikasih anak belum tentu itu dapat pahala Pak. Kenapa? Mereka jual tak? Tapi kalau saya wakafkan itu mengalir terus sama saya. Orang dulu begitu mikirnya. Makanya anaknya itu sudah ada warisan tertentu, wakafnya sudah ada tertentu yang diwakafin. Kalau sekarang enggak. Nah, maka penting nanti kita akan membahas waris dan wasiat. Ada beberapa rukun wakaf. Jadi wakaf ini tidak akan sah kalau tidak ada rukun ini. Ada 4 rukun wakaf menurut jumhur ulama. Jumhur ulama itu berarti mayoritas ulama 4 mazhab menyepakati ini. Yang pertama al-waqif, harus ada orang yang mewakafkan. Nggak boleh tiba-tiba tanah yang diam nggak ada orangnya, ini wakaf aja, nggak boleh. Harus ada yang mewakafkan, yang pemilik tanahnya ada, pemilik hartanya ada. Yang kedua wal mauquf, ya, orang yang mewakafkan, orang yang mewakafkan. Jadi ada keluarga yang mewakafkan. Harus ada 2 orang ini saling melakukan akad wakaf. Yang ketiga wal mauqufu alaih, harta yang diwakafkan. Ya. Jadi al mauquf itu al waqif
Al-mauquf kita sebut sekarang di sini itu nazir. Ya. Yang ketiga, wal mauqufu alai, benda yang atau harta yang diwakafkan. Itu ada. Ada wakif, ada nazir, tapi nggak ada yang diwakafkan, ya nggak jadi wakaf. Ya. Yang keempat adalah as-sighah. Ya. Bi'tibari anna ruknu ma la yatimu syai' illa bihi. Jadi rukun ini, siga itu adalah akad wakafnya. Ya. Saya wakafkan harta saya ini kepada yayasan ini. Makanya ada namanya ikrar wakaf. Di Kementerian Agama, di KUA sampai KUA itu, Pak. Ada ikrar wakaf. Ikrar itu ditandatangani oleh pemerintah, ada saksi dan seterusnya. Karena ini masalah harta, harus ada saksi. Saksi laki-laki minimal 2 orang. Ya. Kalau ada perempuan ya 1 laki 2 perempuan. Ada wakaf. Kenapa? Karena masalah wakaf ini masalah harta, sensitif. Nanti tadi ahli warisnya ngambil kembali. Sekarang itu nggak boleh ahli waris. Sudah ada Badan Wakaf Indonesia (BWI) itu sudah mencatat. Lalu kemudian ahli warisnya tanda tangan dan seterusnya. Kalau diambil lagi, waris bisa dituntut ke pengadilan. Ya, bisa masuk pidana apa perdata itu saya nggak tahu pasti hukumnya. Tapi nggak boleh ahli waris mengambil begitu saja. Ada. Tetapi ada syaratnya. Kalau dia lewat dari 3 tahun, nazirnya atau al-mauqufnya yang diwakafkan itu tidak mengelola wakaf itu, tidak dibangun, tidak di ini dan seterusnya, dibiarin itu tanah. 3 tahun ahli warisnya bisa menuntut ke badan wakaf dan dikembalikan atau diambil alih oleh badan wakaf. Jadi sekalian 3 tahun gak dikelola wakaf bisa diambil alih oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Saya diwakafkan tanah di Muara Gembong. Muara Gembong itu sawah dan tambak sekalian dekat laut. Airnya anta, asin. Gimana diwakafin tanah begini? Gimana cara mengelolanya? Saya lihat syarat ini udah hampir 3 tahun. Saya bangun segera dan seterusnya, bikin air, alhamdulillah tidak asin. Dengan berdoa, ya Allah ini untuk pesantren. Alhamdulillah sudah ada santrinya masuk, walaupun masih 20 orang. Sekalian. Dan air situ semuanya asin kecuali di lokasi saya itu. Ya, kalau niat kita untuk betul-betul mengelola wakaf dengan ikhlas, Bapak Ibu sekalian, dimudahkan sama Allah. Saya pingin 1 kelas lagi, ya Allah, baru 3 kelas. Santri mau tinggal di situ, mana kantornya, mana kelasnya, di situ semuanya. Ya Allah, ada kemarin mahasiswa saya, Ustadz, ini saya wakafkan, wakaf uang. Ya, dia bilang saya sedekahkan uang untuk 1 kelas. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, harus dikelola, nggak boleh ditunda-tunda. Kalau nggak diambil alih oleh BWI melalui KUA tadi, karena dia tahu catatan tadi ikrar wakaf tadi. Saya tidak bisa menjelaskan wakaf ini lebih panjang karena masih ada 2 materi, wasiat dan waris. Bapak sekalian dirahmati Allah, apa itu wasiat sebelum waris? Yang agak berat itu waris. Wasiat adalah wasiat ini juga menjadi sejarah Islam, Bapak sekalian. Walaupun wasiat ini sudah ada di zaman sebelum Islam, zaman Arab Jahiliyah, lalu kemudian diluruskan oleh Islam dan ditegaskan oleh Al-Quran. Ya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 180, Allah Subhanahu wa taala berfirman, diwajibkan kepada kalian, diwajibkan sama dengan kutiba alaikumus siyam. Kalau perintah wasiat itu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut.
kalau salah seorang di antara kalian mau meninggal dunia, intaraka khairanil wasiyah, intaraka khaira al wasiyah. Kalau dia meninggalkan harta, maka hendaknya dia berwasiat. Kepada siapa? Lil walidain, kepada kedua orang tuanya, wal aqrabin, dan orang-orang dekatnya, keluarganya, maksudnya keluarga dekatnya, bil ma'ruf, dengan baik, haqqan 'alal muttaqin. Ini adalah kebenaran bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun dalam hadis ini dalil daripada wasiat ini, Bapak Ibu sekalian, itu hadis yang diriwayatkan oleh 12 sahabat. Masya Allah, 12 sahabat meriwayatkan hadis ini, yaitu kata Rasulullah SAW bersabda, innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak seseorang sesuai haknya, maka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan Baihaqi. Diriwayatkan oleh 12 orang sahabat. Hadisnya kuat maksudnya. Wasiat, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa bentuk wasiat. Ada 2 bentuk wasiat. Wasiat muqayyadah dan wasiat mutlaqah. Wasiat yang mutlak dan wasiat yang dengan syarat. Wasiat mutlak dan wasiat dengan syarat. Wasiat mutlak, ketika seseorang yang meninggal berkata begini, usitu li fulanin bikaza, aku berwasiat kepada anakku si Ahmad atau si teman saya si fulan, si Muhammad, dengan memberikan kepadanya motor saya di sana, itu saya wasiatkan untuk dia pakai dakwah. Itu wasiat. Ada wasiat mutlak. Jadi ketika dia sudah ngomong seperti itu, tidak boleh diganggu gugat lagi. Itu namanya mutlak. Sudah pasti dan tidak boleh lagi diganggu gugat. Kalau dia sudah ucapkan. Jadi dalam Islam ucapan itu berharga, Bapak Ibu sekalian. Apalagi ketika dia sudah dekat-dekat meninggal dunia, ucapannya itu menjadi hukum dalam Islam. Gak boleh ngomong sembarang. Saya wasiatkan ini, tapi ditarik lagi. Gak jadi deh wasiat. Karena ada banyak begitu, Pak. Saya hibahkan deh, pingin dapat pahala, tapi sayang sama hartanya. Saya hibahkan sama si fulan, tapi diambil lagi, nggak jadi, masih sehat ternyata saya. Nggak boleh. Kalau sudah keluar omongan, tidak boleh ditarik lagi, Pak. Saya banyak mendapatkan itu, sekalian. Udah diwasiatkan, tapi dia bahasanya dihibahkan. Kalau sudah dihibah, memberikan sama, diwasiatkan sama. Lalu dia kemudian sehat, karena waktu itu sakit jantung dia. Ketika berobat sehat, saya nggak jadi ngasih ya, saya nggak jadi wasiat, nggak boleh ditarik. Apa itu sekali? Kalau sudah wasiat ya wasiat. Adapun wasiat muqayyad yang bersyarat, ayyaqulu immittu min maradi hadza aw fi hadzal balada aw fi hadhihi as-safara fali fulan kadza. Redaksi wasiat yang bersyarat, kalau nanti saya meninggal. Kalau tadi mutlak, pokoknya saya wasiatkan motor saya kepada si fulan, mutlak. Meninggal nggak meninggal, dia motor itu harus berpindah tangan. Tidak bukan hak dia lagi. Hati-hati Pak wasiat. Wasiat yang mengikat, tidak mengikat. Kalau tadi mengikat atau mutlak. Kalau ini tidak mengikat, bersyarat. Wasiat bersyarat, muqayyadah namanya. Kalau saya meninggal dari sakitku ini, ya, di negeri ini, di kampung ini, maka motor saya itu untuk si fulan, si Ahmad. Oke, berarti si Ahmad punya hak motor itu, tetapi dengan syarat.
Dengan cara apa? Kalau si yang mewasiatkan ini meninggal dunia, dan meninggal dunianya itu di kampung itu, ada syaratnya. Kalau dia tidak meninggal dunia, ternyata sembuh kayak tadi yang saya sebutkan tadi, ternyata ketika berobat sembuh dia Pak, nggak jadi miliknya itu motor, bisa diambil kembali karena muqayyadah namanya. Ya jelas ya Bapak Ibu. Yang kedua, kalau dia tidak meninggal di daerah itu, dia ternyata meninggalnya di Padang, nggak meninggal di Jakarta, karena wasiatnya kalau saya meninggal di Jakarta maka motor itu milik saya, wasiatkan kepada saya. Ternyata dia sehat, lalu kemudian meninggalnya di Padang, nggak meninggal di sini. Wasiat itu batal dan tetap menjadi milik yang memberi wasiat. Masih ada waktunya ya. Makanya saya bilang tadi baru setengah wasiat ini Pak. Nah, wasiat itu ada 4 macam hukumnya. 4 macam hukumnya wasiat. Yang pertama ada wasiat yang wajibah. Wasiat yang wajib, kalau yang tadi itu tidak harus berwasiat. Apakah setiap orang meninggal harus berwasiat, Bapak Ibu sekalian? Ada yang wajib, ada yang tidak. Yang pertama wasiat yang wajib, yaitu kalau seorang ayah punya, atau orang yang mau meninggal ini punya utang, ad-duyun al-majhula allati la mustada laha wa bil wajibati allati syaghalat biha az-zimma kaz-zakat. Dia punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, atau utang dan sebagainya, atau tunggakan zakatnya belum dibayarkan. Takut dia meninggal dunia, sementara dia sudah punya utang dan punya janji untuk melunasinya dan punya tekad untuk mengeluarkan zakatnya. Misalnya rumahnya belum laku-laku gitu ya. Udah sakit keras baru laku itu rumah. Kan dikeluarin zakatnya Pak. Zakat hartanya. Belum dikeluarin zakatnya, dia sudah sakit parah. Wajib berwasiat pada saat itu. Saya berwasiat itu zakatnya nanti sekian persen saya berikan kepada si fulan. Saya berwasiat kepada anakku, saya punya utang di sana harus dibayar. Kenapa? Dia nggak akan masuk surga Bapak Ibu sekalian kalau utang orang tua kita itu nggak dibayarkan oleh ahli warisnya. Maka itu harus diwasiatkan. Maka kita itu jangan meninggal diam-diam Pak. Memang kalau meninggal bisa ngomong Ustaz, enggak. Maksudnya jangan, kalau sudah dekat aja kasih tahu utang. Anakku, utang saya di sini, utang saya di sini. Karena itu wajib kita berwasiat Bapak Ibu dalam kondisi itu. Anakku, kemarin saya beberapa tahun yang lalu, saya baru ingat sekarang tuh, ternyata saya masih punya tunggakan rumah ini. Banyak yang meninggal Bapak Ibu sekalian, rumah itu nggak bisa dijual karena ternyata orang tuanya nggak ngomong kalau rumah itu masih ada kreditnya di bank. Harus ngomong orang tua kepada anak, kepada ahli waris. Itu pentingnya wasiat ini. Wasiat seperti ini Pak, wajib Pak, bukan sunnah. Yang kedua wasiat yang mustahabbah. Kal wasiatu lil aqrabi ghairul warisin. Wasiat yang seperti kita jelaskan tadi, kalau saya meninggal nanti saya pingin itu dikasih kepada saya. Itu sunnah saja. Tidak wajib dia memberikan kepada orang lain. Dan tetapi warisnya itu wasiatnya itu selain kepada orang yang berhak menerima waris. Jadi ahli waris itu menurut sebagian besar ulama tidak boleh diwasiati Pak. Misalnya ada 3 anak kita, 3-tiganya itu berhak mendapat harta kalau kita meninggal dunia. 3-tiganya nggak boleh dikasih wasiat. Wasiat itu harus selain mereka bertiga itu. Ada yang ketiga, wasiat bentuknya mubah, hukumnya mubah. Kalau wasiatu lil aghniya minal ajanib al aqarib fa hadhil wasiyatu jaizah. Wasiat orang kaya kepada untuk berinfak dan seterusnya itu boleh, hukumnya mubah. Yang keempat ada wasiat makruh, bahkan haram menurut mazhab Abu Hanifah, seperti mewasiatkan sesuatu kepada orang yang fasik.
nanti saya kasih itu preman di sana, saya kasih ini deh. Lalu kemudian preman itu menggunakan uangnya untuk sesuatu yang haram, nggak boleh. Orang jahat dikasih wasiat, nggak boleh. Bisa haram hukumnya menurut Abu Hanifah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, ukuran wasiat. Wasiat itu dibatasi maksimal oleh Islam dalam hadis yang saya sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh 12 sahabat tadi, Bapak Ibu sekalian. Kata Rasulullah SAW, la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ahli waris tidak boleh wasiat. Yang kedua, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta kita. Hadis sahih. Tidak boleh lewat dari 1/3 harta kita. Misalnya 100 juta, kita kasih 50 juta, nggak boleh. Ya, maksimal 20 berapa tuh? 30 juta ya, 30 juta sekian maksimal. Dan bahkan kata Rasulullah, 1/3 itu sudah banyak banget. Jadi wasiat tidak boleh banyak-banyak, karena dia kepada orang lain, bukan kepada anak kita. Kenapa? Karena kalau kita wasiatkan banyak-banyak, kasihan anak kita yang ditinggal. Bersedekah itu Bapak Ibu sekalian, ini kan namanya semuanya sebenarnya sedekah, pemberian kita kepada orang lain. Sedekah itu dalam Al-Quran berulang-ulang disebutkan oleh Allah. Yang paling utama itu lil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Itu berulang sekitar 7 sampai 10 kali Pak, berulang dalam Al-Quran. Bahwa sedekah paling utama yang kita utamakan itu kepada kedua orang tua dulu, kepada keluarga, anak, cucu dan seterusnya dulu. Kalau mereka miskin Pak, baru kemudian masakin, yatim dan seterusnya. Banyak orang salah paham Bapak Ibu sekalian. Dia pikir sedekah itu lebih utama kepada orang nggak dikenal, sementara anak cucunya miskin. Nggak boleh. Sedekah itu dan seterusnya. Kecuali zakat. Zakat nggak boleh kepada kakek, nenek, bapak, ibu, ke bawah kepada anak, cucu, nggak boleh zakat. Bolehnya itu ke samping kanan, ke samping kiri. Kalau ke atas, ke bawah, maksudnya ke atas itu bapak, kakek, nenek. Kalau dalam ilmu waris lengkap. Ke bawah itu anak, cucu, cicit, nggak boleh dizakatin. Terus apa mereka? Nafkah. Beda zakat, beda nafkah. Nafkah itu lebih wajib dari zakat, Bapak Ibu. Miskin atau kaya kita tetap memberi nafkah kepada atas ke bawah tadi. Zakat makanya nggak boleh. Yang boleh itu zakat itu orang di luar. Kanan, kakak, adik. Sebagian besar ulama membolehkan kakak, adik boleh. Sepupu sekali, 2 kali, 3 kali, lain kali dan seterusnya boleh di zakati. Ini enggak, anak dikasih zakat nggak boleh, haram Pak. Nggak diterima zakat. Nggak sah zakatnya. Karena waktu saya masuk langsung ke waris, ilmu waris. Jadi ini singkat-singkat saja Bapak Ibu sekalian ya, karena waris itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Para ulama mendefinisikan waris adalah ma yantafi li ajlihi al-hukmu an syakhsin li ma'na fihi bi adami qiyam sababihi. Waris itu adalah semua harta yang diberikan oleh seseorang kepada keluarganya berdasarkan hukum tertentu. Waris ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ada 3 syarat waris. Pertama, mautul mauruth, meninggalnya orang yang memberi waris. Jadi kalau belum meninggal Pak, tidak boleh disebut waris. Ini harta waris, bapaknya masih hidup, nggak boleh Pak. Syaratnya jadi harus meninggal, matinya yang mewarisi. Yang kedua, wahayatul waris. Yang kedua syaratnya adalah yang diwarisi masih hidup.
Ya. Anak saya sudah meninggal kemarin, saya mau warisi, nggak boleh, nggak sah. Ya. Yang ketiga, wa ma'rifatu jihadul qarabah, masih terkait dengan keluarga. Jadi yang diwarisi itu keluarga, bukan orang lain. Saya warisi tetangga saya, nggak ada warisi tetangga. Wasiat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, yang tidak boleh diwarisi. Jadi tidak semua orang boleh diwarisi Bapak Ibu sekalian, walaupun dia keluarga. Ini anak, cucu, istri, suami, tidak secara mutlak langsung boleh diwarisi Bapak Ibu sekalian. Dalam Islam ada namanya mawani'ul irth, orang-orang yang terhalang dari warisan. Disepakati oleh para ulama. Saya selalu menyebut ini karena banyak perbedaan pendapat. Wattafaqal fuqahau ala salasati mawani'il irth. 4 mazhab ini sepakat ada 3 orang terhalang dari waris. Yang pertama, ar-riqqu, budak. Budak nggak boleh dapat waris. Zaman dulu budak itu seperti anak, seperti kalau dia perempuan seperti istri, halal. Saking dekatnya itu budak. Yang kedua, wal qatlu, orang yang membunuh. Pingin cepat dapat waris, dibunuh orang tuanya, haram dia dapat waris. Yang ketiga, waqtilafuddin, orang yang berbeda agama, murtad. Jadi dia anak kandung tapi murtad, nauzubillah, nggak boleh diwarisi walaupun dia masih hidup. 3 ini disepakati oleh para ulama tidak boleh diwarisi. Lalu yang kemudian Bapak sekalian, ada sebagian ulama seperti Abu Hanifah menambah yang tidak boleh diwariskan itu berbeda negara. Kalau dia beda negara nggak boleh diwariskan. Itu menurut pendapat yang pendapat yang lemah sebenarnya, tapi yang disepakati itu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya langsung ini karena banyak sekali satu kitab ini Bapak Ibu, saya akan meringkasnya. Al-Anwa'ul Warithin. Siapa saja orang yang berhak diwarisi dari keluarga dekat tadi. Pertama, waris itu imma yakuna bil fardi au bit ta'sib, wa adhafa al-Hanafi wal Hanabila au bi qarabatir rahim. Warisan itu ada yang disepakati ada 2. Ya. Pertama, mereka adalah keluarga anak-anak yang tidak ada halangan, anak kandung kita yang tidak ada halangan untuk mendapatkan waris seperti itu. Namanya al-mafrud dalam bahasa Arab. Yang kedua, dia mendapat waris bit ta'sib, mendapat asobah. Udah dibagi semua, ada sisanya. Jadi harta asli dan harta sisa itulah yang boleh diwariskan Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian ini saya tidak perlu, ada ternyata Bapak Ibu sekalian ashabul furud yang wajib mendapat warisan itu, ini jumlahnya banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Disebutkan di sini 12 golongan yang wajib mendapat waris. Bukan hanya mendapat sisa, tetapi dia wajib mendapat waris. Bagaimana kita teruskan? Ada isyarat, masih isyarat duha ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena materi kita ini terlalu luas, 3 semester tapi di 15. Famin nasab salasatu minar rijal. Berdasarkan nasab ada 3
laki-laki, wa sab'atu minan nisa, dan 7 dari wanita, wa minat tasabbub, ya karena sebab-sebab lain itu ada 2 yang disebabkan oleh pernikahan, itu ada ada 2 disebabkan oleh pernikahan, ada 2. Jadi kita mewariskan itu karena keturunan kita, karena pernikahan, ya itulah yang kita warisi. Ini mungkin agak cepat sehingga agak sulit dipahami Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya jelaskan begini. 12 ini, yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang wajib diwarisi. Yang kedua al-asabatun nasabiyah, orang-orang yang mendapat sisa. Ini kalau saya bacakan juga Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bahas di pertanyaan-pertanyaan saja mungkin, karena waktu sangat pendek Bapak Ibu sekalian. Kita harus suruh apa pengajiannya ini setelah suruh atau seperti apa, saya serahkan. Apakah wakaf, waris dan wasiat adalah harta jariah? Wakaf, waris dan wasiat adalah harta jariah. Dia akan terus dinikmati pahalanya oleh yang diberikan wasiat, diberikan wakaf dan diberikan wasiat, dengan syarat yang diberikan wasiat, yang diberikan wakaf, yang diberikan waris itu menggunakan harta kita itu dengan baik setelah kita meninggal dunia. Makanya Islam mengatur sedemikian rupa siapa yang berhak diwarisi, diwasiati dan diwakafi, untuk memastikan berlangsungnya amal jariahnya tadi, pahala jariahnya tadi. Itulah Islam Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena untuk menjaga agar supaya mengalir terus pahala jariahnya, maka Islam memberikan syarat-syarat yang ketat Bapak Ibu sekalian untuk mendapat ahli waris. Misalnya tadi kalau si pembunuh dapat waris, dia membunuh biar cepat dapat warisan. Kira-kira dapat amal jariah enggak kita? Pasti si pembunuh ini sudah jahat, dia akan melakukan harta kita di hal-hal yang pasti, hal-hal yang jahat, yang buruk. Kita justru dapat dosa. Harta kita digunakan untuk judi, harta kita digunakan untuk perzinahan, harta kita digunakan. Makanya syaratnya itu ketat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena setiga-tiganya itu menghasilkan amal jariah. Dan jariah yang paling dahsyat itu 3 ini Pak. Wakaf, waris dan wasiat itu. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah. Hendaknya orang Islam itu takut terhadap anak-anaknya kalau mereka meninggal, kalau ayahnya meninggal, mereka menjadi ekonomi lemah. Falyattaqullah kata Allah, hendaknya kalian bertakwa pada Allah. Lemah di sini bukan cuma lemah iman, lemah fisik, tetapi lemah ekonomi yang paling. Dan kaitan ayat ini adalah terkait lemah ekonomi. Oleh karena itu, ketika kita memberi wasiat, ketika kita memberi wakaf, ketika kita memberi waris, mereka akan menjadi manusia yang kuat. Sehingga mereka pergunakan harta kita itu dengan baik, Bapak Ibu. Ya. Sedekatun jariyah. Jadi termasuk dalam kategori sedekatun jariyah. Wallahu a'lam bishawab.